Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara rakyat, suara kita bersama. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini Suara Rakyat telah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Natuna, Bapak Suryadi Sembiring SHMH, yang mana tema kita pada malam hari ini yaitu apa sih itu restoratif justice. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Kabar baik, Mas. Nah, kita ketahui bersama, Pak, bahwasanya Kejaksaan Agung memiliki program namanya restoratif justice, Pak. Ya. Lalu apa sih sebenarnya itu restoratif justice itu sendiri, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Mas Rizky. Kami itu mau coba menerangkan bahwa secara umum saja terkait dengan restoratif justice system atau biasanya kita sebutnya itu RJ adalah salah satu program yang sebenarnya sudah cukup lama tapi mulai dihidupkan kembali oleh Bapak Jaksa Agung, dalam hal ini Bapak ST Burhanuddin, terkait untuk pemulihan hak-hak atau pemulihan kembali seperti keadaan semula. Artinya ada beberapa kriteria yang bisa masuk untuk dilakukan RJ atau restoratif ini dengan kondisi tertentu yang menurut kami, dalam hal ini menurut penuntut umum, ini telah memenuhi beberapa syarat-syarat yang memungkinkan untuk perkara ini di RJ-kan. Kalau boleh saya jelaskan sedikit bahwa untuk keadilan restoratif tersebut dimaksud juga adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Artinya, kalau kita berkaca kepada perkara yang sedang berjalan, misalkan kita lihat perkara pencurian. Apabila kemudian proses berjalan dari penyidik diserahkan ke penuntut umum, kemudian kita sidangkan perkara tersebut, nah ada ganjaran yang diperoleh oleh si pelaku tersebut dalam bentuk pidana badan. Nah, dalam hal ini tidak terjadi, makanya ada bahasa kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya mungkin ada penjelasan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini bisa terjadi untuk perkara, contohnya penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan, ataupun pencurian yang mengakibatkan keekonomian orang tersebut hilang atau terganggu. Namun ada batasan-batasan uang yang atau nilai yang bisa diberikan sebagai masuk kriteria RJ tersebut. Nah, itu yang dimaksud kurang lebih dari kondisi RJ. Demikian. Perkara-perkara apa saja sih, Pak, yang sebenarnya bisa dilakukan? Kalau perkara RJ ini sampai sekarang itu cakupannya sudah cukup bertambah atau luas, ya. Namun yang umumnya terjadi adalah seperti perkara pencurian atau perkelahian dengan korban atau biasa kita sebut sebagai perkara penganiayaan lain. Selanjutnya ada beberapa perkara-perkara yang masuk dalam kriteria yang saya sampaikan tadi. Nah, ini sekarang ada pengembangan. Sempat memang ada acuan untuk perkara narkotika itu bisa dilakukan restoratif. Nah, namun kemarin itu untuk di Kabupaten Natuna itu belum sempat kita terlaksana.
Ya, kita tidak tahu nanti ke depannya, karena untuk di wilayah lain sudah dilaksanakan untuk RJ perkara narkotika itu dengan dasarnya itu dikeluarkan oleh pimpinan itu oleh Pak Jaksa Agung itu terkait dengan pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis dari jaksa itu sendiri. Demikian. Berarti bisa dikategorikan bahwa kasus narkotika juga bisa di RJ. Memungkinkan tergantung dari pasal sangkaan atau yang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kalau misal dia itu di situ cukup jelas disampaikan bahwa yang bisa dilakukan adalah kategori orang untuk rehabilitasi, artinya pasal yang disangkakan adalah pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Nah, kalau untuk pasal kepemilikan atau pengedar itu belum masuk dalam kategori itu, karena kalaulah misalkan ini dipakai untuk perkara narkotika orang pemakai, kemudian dia dipidanakan, ini lebih kepada melihat sisi pelaku ini juga sebagai korban. Demikian maksudnya. Ini kenapa juga menyinggung bahwasanya untuk kasus pencurian itu juga bisa dilakukan restoratif justice, Pak. Ini misal contohnya, Pak, ada tersangka yang melakukan pencurian milik pemerintah. Mungkin nilainya kecil atau seperti genset atau seperti, hanya nilainya paling sekitar 4 sampai 5 juta. Itu bisa nggak sih, Pak, di RJ, Pak? Karena kan pemerintah sendiri yang jadi korbannya, lalu siapa yang memaafkannya? Baik. Kalau kita bicara aset dari pemerintahan, itu ada pertanggung jawab atau penanggung jawab dari bidang tersebut, bidang asetnya misalkan. Maka itu bisa diwakilkan laporannya. Nah, adapun misalkan pencurian yang dilakukan oleh seseorang tersebut sebenarnya masuk dalam kategori tipikor. Tapi melihat dari kembali lagi kepada berapa sebenarnya kerugian yang dideritanya. Karena kalau kita lebih meluas ini di luar dari perkara yang berjalan, kalau kita bicara perkara tipikor itu satu perkara saja sudah memakan biaya cukup besar. Nah, kalau memang kondisi ini dilakukan, ya mungkin lebih kepada efisiensinya tidak dapat. Nah, jadi kalau memang itu pun terjadi, ya mungkin nanti bisa disampaikan, dibicarakan dengan baik apakah memang ada bisa dilakukan pergantian oleh si pelaku tersebut, sehingga aset itu masih tetap bisa tercatat di dalam pemerintahan. Demikian. Jadi bisa saja. Memungkinkan. Artinya bisa, iya, dapat ya, bahasanya itu dapat. Jadi ini tidak baku. Kita juga tahu, Pak, di tahun-tahun sebelumnya biasa juga memasukkan rumah. Ya. Kita tahu itu ada di desa Sempang dan di desa Linomanis. Lalu apa sih sebenarnya manfaat rumah itu sendiri terhadap masyarakat? Secara umum, rumah RJ itu memang kalau secara internal kami itu diperuntukannya adalah rumah untuk restoratif bidang pidana umum. Tapi sekarang cakupannya bisa meluas. Artinya rumah RJ ini bisa dipakai untuk kegiatan bidang perdata tata usaha negara, misalkan untuk pertemuan-pertemuan, misalkan untuk bidang intelijen untuk pakai itu sosialisasi dapat. Tapi kalau kita lebih spesifikasi kepada restoratif, rumah restoratif tersebut, artinya tidak hanya tempat itu dipakai untuk penyelesaian perkara, tetapi juga dipakai untuk sebagai sosialisasi ke masyarakat terkait restoratif justice itu sendiri. Sementara terkadang kendala-kendala itu kan rumah RJ ini di samping lokasinya cukup jauh dari masyarakat,
sehingga kita cari tempat alternatif lain untuk bisa melaksanakan hal tersebut sepanjang memang itu satu tempat yang memang bisa dipakai untuk netral, kurang lebih seperti itu. Kan ada program juga dari Kejaksaan Agung. Terus misalkan si pelaku ini kita ketahui orang susah sih. Orang susah. Lalu mereka ya kepengen sih adanya perdamaian melalui restoratif justice. Bisa nggak sih mereka langsung memohon meminta kepada pihak mengajukan ya? Gini, kalau kita melihat kembali kepada kewenangan instansi yang melakukan penyidikan, kita kembali. Kalau kita bersumber kepada perkara pidana umum, ya kita kemudian berdasarkan kepada KUHP, itu kewenangan ada pada rekan-rekan di penyidik kepolisian. Sehingga pada saat itu ada yang dilakukan restoratif juga, yang dilakukan oleh rekan-rekan di penyidik di kepolisian, yang saya mungkin tidak bisa menjelaskan bagaimana proseduralnya. Nah, namun di kami dengan kriteria-kriteria tertentu yang mungkin saya coba bacakan, ini ada surat yang dari berdasarkan dari Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Itu ada beberapa syarat yang dapat dilakukan untuk restoratif. Pertama adalah untuk kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Yang kedua, penghindaran stigma negatif. Yang ketiga, penghindaran pembalasan. Yang keempat, respon dan keharmonisan masyarakat. Yang kelima, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi, pertimbangan-pertimbangannya dari 5 poin tersebut ada di subjeknya, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana yang tadi ditanya oleh Mas Rizky. Kemudian latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana, tingkat ketercelaan, kemudian kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Selanjutnya cost and benefit penanganan perkara, yaitu tadinya azas hukum pidana itu cepat, ringan, biaya murah. Kemudian pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Saya bisa menyambung, artinya beberapa syarat atau hal yang terpenuhi dalam yang bisa di dalam kategorikan restoratif. Yang pertama itu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jadi bukan kategori jenis residivis. Oke. Yang kedua, tindak pidana dengan ancaman pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Curian, oke, baik. Kemudian yang terakhir itu mengenai nilai, ya, di mana tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian ditimbulkan itu tidak lebih dari 2.500.000. Nah, ini kalau melihat dari surat edaran Mahkamah Agungnya. Sekarang ini sudah mulai berkembang sehingga itu bisa mungkin melebihi dari hal tersebut. Contoh misalkan kalau pencurian handphone lah. Handphone sekarang mungkin harganya bisa sampai 10 juta, lebih dari situ. Nah, cuman dengan harga tersebut kalau dikenakan dia tidak masuk dalam kriteria, kayaknya seperti keadilannya tidak dapat. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Rizky. Lalu sejauh ini sudah berapa banyak Kejaksaan Negeri Natuna melakukan restoratif justice? Oke. Untuk di tahun 2024 kemarin, kita sudah melaksanakan RJ 2 perkara. Untuk tahun 2023 2 perkara. Memang dibebankan di anggaran itu masing-masing 1 tahun dapat 2. Namun bisa lebih. Nah, tergantung dari penyidik. Karena bukan kami yang menyidik perkaranya, gitu. Ini sebagai pertanyaan terakhir juga, Pak, dan penutup untuk pada malam hari ini. Untuk RJ sendiri itu si tersangka itu dikenakan biaya atau tidak sih, Pak?
Ada biaya nggak sih Pak dari Gratis. itu? Gratis. Itu semua sudah diurus oleh negara. Sistemnya sudah bekerja, karena itu sama dengan perkara yang berjalan tapi tidak dilimpahkan perkaranya. Jadi saya rasa tidak ada pungutan biaya apa-apa. Karena kalau memang ada biaya pungutan apa-apa, ya silahkan. Kalaupun memang ada kebetulan pendengar dari podcast ini mendengar adanya biaya-biaya dimaksud, ya segera dilaporkan gitu kepada mungkin kalau di Natuna ya ke Jari Natuna, karena memang hal tersebut sudah disampaikan, itu bagian dari pekerjaan ya, dan tidak dilakukan restoratif, ya memang tidak ada yang dipungut biaya, semuanya mau dibiayai oleh negara. Free semua. Free semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas. Atas waktunya. Mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi dan mengetahui lebih jelas apa sebenarnya restoratif justice itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Malam. Terima kasih.